Oke teman-teman semua, kembali bersama saya ya. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya tentang pengalaman saya masuk Malaysia melalui perbatasan Intikong. Nah, kalau kemarin kita bicara proses perjalanannya ya, dari misalnya dari bandara sampai ke pelabuhan terus sampai ke perbatasan. Nah, sekarang saya akan sedikit menggambarkan ataupun kira-kira di perbatasan itu seperti apa prosesnya. Nah, ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang mungkin belum pernah masuk nih ya. Jadi di perbatasan itu nanti kita mengecap paspor itu 2 kali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ikut yang pemberangkatan malam bisnya, itu nanti bisnya itu nyampenya sekitar jam 3 subuh ataupun jam 4 subuh ke Intikong perbatasan. Nah, nanti nunggu jam 5 subuh itu gerbangnya baru dibuka. Nah, nanti teman-teman setelah gerbangnya dibuka, teman-teman masuk itu nanti antre di imigrasi Indonesia ya. Nah, di situ nanti kita cek paspor dulu dan di situ biasanya nggak ditanya-tanya teman-teman ya. Paling biasanya tuh ya cuma ditanya mau kemana begitu ya. Pokoknya di situ relatif aman, maksudnya nggak ribet lah. Nah ya, terus setelah ngecek paspor teman-teman berjalan lagi. Nah itu jalan itu sekitar 200 sampai 300 meter ya. Jadi sekitar nanti teman berjalan itu sekitar 100 meter itu ada gerbang perbatasan. Nah nanti setelah lewat ada gerbang perbatasan itu nanti teman-teman udah masuk di Malaysia tuh. Masuk di Malaysia nanti dari gerbang itu sekitar 100 meter itu ada imigrasi Malaysia ya. Nah, nanti kita cek paspor lagi di situ ya. Nah, di situ itu teman-teman, nah di situ yang sangat penting nih teman-teman harus tahu buat teman-teman yang membawa paspor baru ataupun yang baru masuk. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman biasanya pakainya paspor pelancong, nah teman-teman harus tahu ya caranya masuknya ataupun cara aman masuknya itu seperti apa. Nah ya, jadi paspor pelancong itu teman-teman ya nanti di imigrasi Malaysia itu biasanya yang ditanyakan itu tujuan kita mau kemana begitu ya. Mau ngapain ya kira-kira begitu. Itu nanti pertanyaan seperti itu. Terus nanti terakhir itu petugasnya itu biasanya minta yang namanya uang tunjuk. Nah, biasanya kita disuruh menunjukkan uang kita berapa. Nah, itu ditanyakan teman-teman ya, karena kita masuk kalau misalnya pelancong itu harus bawa duit ke negara orang begitu ya. Itu nanti ditanyakan. Jadi teman-teman minimal harus bawa minimal itu Rp5.000. Ya, jadi kalau di dompet ada Rp5.000 ataupun Rp10.000 itu udah aman, udah pasti bisa masuk ya, karena nanti kalau misalnya ditanya biasanya itu pertanyaannya itu seperti ini. Tunjuk uang dia bilang gitu ya. Nah, tunjukkan aja uangnya ya 5.000 ataupun 10.000. Nah, nanti baru mereka ngecop. Jadi mereka tahu bahwa kita benar-benar mau melancong begitu ya. Nah, itu nanti biasanya itu tergantung duit kita, tergantung uang tunjuknya. Kalau misalnya hanya 5.000, itu paling nanti di cop masuknya itu paling hanya seminggu ataupun setengah bulan. Kalau misalnya duit kita banyak sampai 10.000, itu biasanya sampai 1 bulan di copnya itu ya. Cop izin masuknya itu biasanya sampai 1 bulan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau masuk pakai paspor pelancong, tetapi di sana mungkin nanti alasannya itu mau mengunjungi teman atau pergi ke keluarga biasanya biasanya begitu ya. Nah, biasanya
alasannya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya ndak ada uang tunjuknya, itu teman-teman akan sulit untuk masuk. Nah, terus bagaimana caranya, Bos? Nah, ada caranya ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan kasih tahu caranya seperti apa. Oke? Yaudah, untuk video kali ini sekian dulu. Kira-kira seperti itu gambarannya di immigration itu, di perbatasan itu, dan semoga bisa membantu teman-teman yang baru mau masuk. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow eh, kita dan juga like and share. Semoga berguna juga untuk yang lain. Apa nih ada tangan?